Selamat datang kembali para pendengar setia. Kisah horor kali ini akan mengajak kalian menyusuri kegelapan yang jarang terungkap. Sebuah cerita yang diangkat dari kisah kelam tentang seorang tukang siomay yang tergoda jalan pesugihan. Kisah ini penuh dengan misteri, ketegangan, dan pesan moral yang mendalam bagi kehidupan kita semua. Duduklah dengan tenang, siapkan hati kalian, sebab perjalanan malam ini akan membawa kalian merasakan kegelisahan yang mencekam. Di sebuah kampung kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, tersimpan sebuah rahasia kelam yang telah lama terkubur. Kisah ini bermula dari kehidupan seorang lelaki sederhana yang setiap harinya berjuang demi menghidupi keluarga tercinta. Kemiskinan yang mendera bertahun-tahun lamanya membuatnya terjerumus dalam godaan yang menawarkan kekayaan secara instan. Namun di balik kekayaan yang menggiurkan itu, tersembunyi kesepakatan gelap dengan sosok jin penunggu pohon beringin tua. Setiap keputusan yang diambil dalam keputusasaan selalu membawa konsekuensi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah ini akan mengupas bagaimana sebuah keluarga sederhana harus menghadapi teror yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Perjalanan panjang penuh ketakutan, air mata, dan perjuangan melawan kekuatan kegelapan akan tersaji dalam kisah ini. Bagaimana akhir dari perjuangan mereka? Apakah mampu memutus ikatan pesugihan yang mengerikan itu? Kisah ini disusun dalam beberapa bagian agar para pendengar dapat menikmati alur cerita dengan lebih mendalam. Setiap bagian akan menghadirkan ketegangan yang berbeda, membawa kalian semakin larut dalam suasana mencekam yang diciptakan. Nama-nama yang digunakan dalam cerita ini diambil dari nuansa kejawaan yang kental dan penuh makna. Karyo, Sartini, Slamet, Painem, hingga Kiai Martosudiro akan menjadi tokoh utama yang menghidupkan jalan cerita ini. Bagi kalian yang mempercayai kisah semacam ini, jadikanlah sebagai renungan dan pelajaran hidup yang berharga. Namun bagi yang menganggapnya sekadar hiburan semata, nikmatilah alur cerita yang telah disusun dengan penuh ketegangan. Mari kita mulai perjalanan menyusuri kegelapan pesugihan tukang siomay ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Selamat menyimak kisah horor yang penuh makna ini. Semoga dapat memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi kehidupan kita semua. Di sebuah kampung kecil di lereng Gunung Slamet, hiduplah seorang lelaki bernama Karyo Wignyo. Ia dikenal sebagai penjual siomay keliling yang setiap sore mendorong gerobak sederhana. Sudah belasan tahun ia berjualan, namun hidupnya tak kunjung membaik. Utang menumpuk di sana-sini, sementara anak istrinya butuh makan setiap hari. Karyo mulai merasa putus asa, memandang nasibnya yang tak berubah. Suatu malam ia duduk termenung di bawah pohon beringin tua dekat kuburan desa. Angin berhembus pelan membawa aroma kemenyan yang aneh. Tiba-tiba muncul sesosok kakek berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik kain lusuh. Kakek itu mengaku bernama Eyang Sondong Mangun, penunggu lama pohon beringin tersebut. Ia menawarkan jalan pintas agar dagangan Karyo laris manis dan hartanya melimpah tanpa henti. Karyo yang sedang gelap mata menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Eyang Sondong Mangun tersenyum tipis lalu memberinya sebuah kantung kain. Isinya berupa segenggam tanah kuburan dicampur dengan rempah-rempah hitam legam. Katanya, tanah itu harus dicampurkan ke dalam adonan siomay setiap malam Jumat. Sebagai imbalan, Karyo wajib memberikan sesaji berupa kepala kerbau setiap 1 tahun sekali di bawah pohon itu. Sejak malam itu, hidup Karyo berubah drastis. Dagangannya laris tak tersisa. Pelanggan mengantre panjang, bahkan dari desa tetangga. Uang mengalir deras, rumahnya diperbaiki, sepeda motor baru terbeli.
Warga kampung mulai membicarakan keberuntungan Karyo yang datang tiba-tiba dan tak masuk akal. Namun di balik kesuksesan itu, tersimpan kejanggalan yang mulai terasa. Istrinya, Sartini, mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap malam Jumat, suaminya menghilang tanpa kabar. Pulang menjelang subuh dengan wajah pucat. Bau kemenyan menempel di baju Karyo, bercampur aroma tanah basah yang menyengat. Anak sulung mereka, Slamet, sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah di halaman rumah. Ketika dilihat, tak ada siapapun. Hanya bekas jejak kaki besar tercetak di tanah. Kejanggalan lain mulai muncul di warung siomay Karyo. Beberapa pelanggan mengaku, setelah makan siomay, mereka bermimpi buruk berturut-turut. Ada yang bermimpi dikejar sosok berjubah hitam. Ada pula yang merasa dicekik hingga sesak napas. Meski begitu, mereka tetap kembali membeli, seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Karyo sendiri mulai merasakan perubahan aneh pada tubuh dan pikirannya sendiri. Setiap kali melewati pohon beringin tua, Karyo merasakan bulu kuduk merinding hebat. Ia mendengar bisikan halus, memanggil namanya berulang-ulang dalam kegelapan. Wajahnya kian hari kian pucat, matanya cekung dengan tatapan kosong. Sartini yang khawatir, mencoba bertanya, namun selalu ditepis. Karyo mengatakan semua baik-baik saja, meski jelas ada sesuatu yang disembunyikan dengan rapat. Waktu terus berjalan, mendekati 1 tahun sejak perjanjian itu dibuat. Malam Jumat Kliwon semakin dekat, membawa firasat buruk yang menyelimuti seisi rumah. Karyo tahu, ia harus menyiapkan sesaji sesuai janji. Namun kali ini, ada permintaan baru yang jauh lebih mengerikan. Eyang Sondong Mangun menampakkan diri lagi dengan tawaran yang membuat Karyo gemetar ketakutan sepanjang malam. Malam itu, langit kampung terasa lebih kelam dari biasanya. Karyo berjalan gontai menuju pohon beringin, membawa dupa dan bunga 7 rupa. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu dan daun kering di sekitarnya. Ia duduk bersila di bawah akar besar, menunggu kemunculan sosok yang selalu menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, kabut tipis muncul perlahan, membentuk siluet Eyang Sondong Mangun yang berdiri tegak di hadapannya. Suara berat itu terdengar mengalun, membawa kabar yang membuat Karyo tercekat. Sesaji kepala kerbau ternyata tidak cukup lagi untuk memperpanjang keberuntungan yang sudah diberikan. Kali ini dibutuhkan tumbal yang lebih berharga, sebuah nyawa dari darah dagingnya sendiri. Karyo menggeleng keras, menolak permintaan yang begitu keji itu. Namun sosok berjubah hitam itu hanya tertawa pelan, mengingatkan tentang perjanjian yang sudah disepakati sejak awal. Karyo pulang dengan langkah gemetar. Pikirannya kalut, dipenuhi ketakutan luar biasa. Ia memandangi istrinya yang sedang tertidur, lalu menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Bayangan wajah Slamet dan adiknya, Painem, terus menghantui benaknya sepanjang malam. Ia teringat betapa susahnya hidup dahulu sebelum kekayaan itu datang menghampiri. Namun kini harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang dibayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, tingkah laku Karyo semakin aneh dan mencurigakan. Ia sering mengunci diri di kamar, berbicara sendiri dengan nada rendah. Sartini yang mengintip dari celah pintu, melihat suaminya memandangi foto keluarga sambil menangis. Ketakutan mulai menjalar di hati Sartini. Meski ia belum tahu pasti apa penyebabnya, warung siomay pun mulai jarang buka, membuat pelanggan setia bertanya-tanya keberadaan Karyo. Suatu malam, Slamet terbangun karena mendengar suara gemerisik di dapur. Ia mengendap turun dari kasur, mengintip melalui celah dinding bambu.
Dilihatnya sang ayah sedang berdiri membelakangi, menghadap ke arah gerobak siomay yang teronggok diam. Karyo tampak berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Bulu kuduk Slamet meremang seketika. Ia berlari kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang. Keesokan harinya, Painem yang baru berusia 8 tahun jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, disertai igawan yang tak jelas maknanya. Beberapa kali ia menyebut nama Eyang Sondong Mangun, membuat Sartini semakin ketakutan dan bingung. Dukun kampung yang dipanggil hanya menggeleng sambil menatap Karyo dengan curiga. Ia mengatakan ada energi hitam yang menempel mengikuti keluarga tersebut sejak beberapa waktu lalu. Karyo yang mendengar hal itu hanya terdiam membisu tanpa penjelasan. Dalam hatinya bergejolak pertarungan batin yang hebat antara mempertahankan kekayaan atau menyelamatkan keluarganya. Bayang-bayang kepala kerbau berlumuran darah terus muncul dalam setiap mimpinya. Ia juga mulai melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah menjelang tengah malam. Ketakutan dan penyesalan bercampur aduk membuat Karyo semakin terpuruk dalam kegelisahan panjang. Malam Jumat Kliwon yang ditakutkan pun akhirnya tiba. Karyo berdiri di depan pohon beringin, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia membawa sebuah keranjang, namun kosong tanpa sesaji apapun di dalamnya. Keberaniannya muncul untuk pertama kali, menolak tumbal nyawa yang diminta. Namun penolakan itu ternyata membangkitkan murka yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, mengguncang seluruh kampung dalam kegelapan mencekam. Begitu Karyo menolak permintaan itu, angin di sekitar pohon beringin berubah ganas. Dedaunan berguguran serentak. Kabut hitam pekat menyelimuti seluruh area kuburan. Sosok Eyang Sondong Mangun berubah wujud. Matanya memerah menyala di kegelapan malam. Suaranya menggelegar penuh amarah, menggetarkan dada Karyo hingga ia jatuh terduduk. Ia mengingatkan bahwa perjanjian tak bisa dibatalkan begitu saja, sebab darah sudah menjadi ikatan yang mengikat selamanya. Karyo berusaha lari sekuat tenaga, namun kakinya seperti tertahan akar tak kasat mata. Tubuhnya terasa berat, seolah dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berteriak memohon ampun, namun suaranya lenyap ditelan angin malam. Sosok itu mendekat perlahan. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Sebelum kesadaran Karyo hilang sepenuhnya, terdengar bisikan mengerikan tentang batas waktu 7 hari yang tersisa. Karyo ditemukan warga pagi harinya, tergeletak pingsan di bawah pohon beringin. Tubuhnya dingin membeku dengan bekas cakaran aneh di sekujur lengan. Ia dibawa pulang dalam keadaan lemah, tak sadarkan diri selama beberapa jam lamanya. Sartini menangis histeris, memeluk suaminya yang terbaring pucat pasi. Warga kampung mulai berbisik-bisik, mempertanyakan asal-muasal kekayaan Karyo yang datang secara tiba-tiba. Ketika akhirnya siuman, Karyo hanya diam membisu tanpa mau bercerita. Matanya kosong menerawang jauh, seolah kehilangan sebagian jiwa dan semangat hidupnya. Sartini yang putus asa akhirnya memutuskan mendatangi Kiai Marto Sudiro, seorang ulama yang disegani di kampung sebelah. Ia menceritakan semua kejanggalan yang terjadi, mulai dari kekayaan mendadak hingga sakit anak sulungnya. Kiai Marto mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius mendengar cerita itu. Kiai Marto menjelaskan bahwa Karyo telah terjebak pesugihan, sebuah perjanjian gelap dengan bangsa jin penunggu tempat angker. Ia mengatakan hal semacam ini sudah sering terjadi, terutama pada mereka yang putus asa mencari jalan pintas. Namun kali ini terasa berbeda, sebab kekuatan yang mengikat tergolong sangat kuat dan berbahaya.
Diperlukan ritual khusus untuk memutus perjanjian tersebut. Namun risikonya sangat besar bagi yang bersangkutan. Malam harinya, Kiai Marto datang ke rumah Karyo, membawa air putih dan beberapa lembar daun kelor. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci sambil memercikkan air ke seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba angin kencang menerjang, memadamkan seluruh lampu tanpa sebab yang jelas. Suara gaduh terdengar dari arah dapur, seolah ada sesuatu yang melempar peralatan masak. Painem yang masih terbaring sakit tiba-tiba bangun sambil berteriak ketakutan luar biasa. Kiai Marto tetap tenang melanjutkan bacaan doanya. Meski suasana rumah semakin mencekam dan menegangkan, Karyo yang tadinya diam membisu, tiba-tiba berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya. Matanya berubah gelap, tubuhnya bergetar hebat seperti dikendalikan sesuatu. Sartini menjerit ketakutan, memeluk kedua anaknya erat-erat di sudut ruangan. Kiai Marto menyadari bahwa Eyang Sondong Mangun telah merasuki tubuh Karyo, mencoba mempertahankan ikatan perjanjian yang telah dibuat. Pertarungan batin antara kebaikan dan kegelapan pun dimulai malam itu juga. Kiai Marto terus melafalkan doa perlindungan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya karena perlawanan yang begitu kuat. Karyo meronta-ronta, tubuhnya melengkung tak wajar, seperti terlepas dari tulang punggungnya. Suara berat kembali terdengar dari mulut Karyo, mengancam akan mengambil salah satu nyawa anggota keluarga. Malam itu menjadi pertaruhan hidup dan mati bagi seluruh keluarga yang terjebak dalam kegelapan pesugihan. Kiai Marto terus bertahan meski tenaganya mulai terkuras habis. Ia mengeluarkan sebuah keris kecil, pusaka warisan gurunya terdahulu. Keris itu diusapkan ke kening Karyo sambil melafalkan doa dengan suara lantang. Tubuh Karyo meronta semakin hebat. Matanya berputar putih tanpa pupil terlihat. Suara yang keluar dari mulutnya berubah menjadi geraman berat, jauh dari suara manusia biasa. Sartini yang gemetar ketakutan tetap memeluk erat kedua anaknya di sudut ruangan. Painem menangis sambil menutup telinga, tak sanggup mendengar suara mengerikan dari ayahnya sendiri. Slamet yang lebih berani membantu Kiai Marto memegangi tubuh sang ayah yang terus meronta. Angin kembali berhembus kencang dari celah jendela, membawa aroma busuk yang menyengat hidung. Suasana rumah terasa semakin berat, seolah dipenuhi kehadiran yang tak kasat mata. Kiai Marto membacakan ayat kursi berulang-ulang. Suaranya bergetar, namun tetap penuh keyakinan. Tiba-tiba, tubuh Karyo terlonjak keras, terlempar hingga membentur dinding kayu. Semua yang ada di ruangan itu terkesiap. Namun Kiai Marto segera mendekat kembali. Ia menempelkan telapak tangannya di dada Karyo, merasakan detak jantung yang tidak beraturan. Dalam hati ia terus berdoa, memohon kekuatan untuk menyelamatkan nyawa yang tersisa. Sosok Eyang Sondong Mangun murka bukan kepalang, merasa perjanjiannya hendak digagalkan begitu saja. Dari mulut Karyo terdengar ancaman baru, bahwa jika ikatan diputus paksa, maut akan menjemput seluruh keluarga malam itu juga. Kiai Marto tak gentar. Ia mengambil segenggam garam yang telah dibacakan doa. Garam itu ditaburkan mengelilingi tubuh Karyo, membentuk lingkaran pelindung yang mulai bersinar redup. Perlahan tapi pasti, perlawanan iblis itu mulai melemah. Ketika fajar mulai menyingsing, kekuatan gelap itu perlahan mundur teratur. Tubuh Karyo terkulai lemas, keringat membasahi seluruh pakaiannya. Kiai Marto menghela napas panjang, tubuhnya juga terasa lemas kehabisan tenaga. Ia berkata bahwa ikatan itu belum putus sepenuhnya, hanya tertahan untuk sementara waktu saja. Diperlukan satu ritual terakhir di tempat asal perjanjian itu dibuat, yaitu di bawah pohon beringin tua. Sartini memohon agar suaminya tidak perlu kembali ke sana.
Khawatir nyawanya benar-benar direnggut. Namun Kiai Marto menjelaskan, hanya dengan kembali ke sumber perjanjian, ikatan itu bisa diputus secara total. Karyo yang mulai siuman mendengarkan penjelasan itu dengan wajah pasrah. Ia menyadari kesalahannya, menyesali keputusan yang telah mengorbankan ketenangan keluarganya sendiri. Dengan tekad bulat, ia menyatakan kesiapannya menghadapi Eyang Sondong Mangun untuk terakhir kalinya. Hari itu digunakan untuk mempersiapkan segala keperluan ritual, mulai dari kembang 7 rupa hingga air dari 7 sumber mata air. Kiai Marto juga mengajak 2 santrinya untuk membantu memperkuat perlindungan selama proses berlangsung. Painem yang kondisinya membaik dititipkan pada tetangga yang dipercaya sepanjang malam nanti. Slamet bersikeras ingin ikut menemani ayahnya. Meski Sartini awalnya menolak dengan keras. Menjelang senja, rombongan kecil itu berjalan menuju pohon beringin tua di ujung kampung. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah mendung gelap tanpa sebab yang jelas. Suasana kampung terasa sepi mencekam. Warga memilih mengurung diri di dalam rumah masing-masing. Karyo melangkah dengan hati berdebar, membawa keranjang berisi perlengkapan ritual pemutus perjanjian. Di kejauhan, pohon beringin itu tampak bergoyang sendiri, seolah menyambut kedatangan mereka dengan kemarahan yang telah menanti sekian lama. Rombongan kecil itu akhirnya tiba di depan pohon beringin tua. Kiai Marto segera memerintahkan untuk membentuk lingkaran, menggunakan air 7 sumber yang telah dipersiapkan sejak siang. Karyo berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya masih terasa lemas, namun tekadnya tetap bulat. 2 santri mengambil posisi di sisi kanan dan kiri, membacakan doa perlindungan dengan suara pelan namun khusyuk. Slamet berdiri agak jauh, memegang obor sebagai penerang satu-satunya di tengah kegelapan malam itu. Kiai Marto mulai membacakan mantra pemutus perjanjian. Suaranya menggema di antara dedaunan beringin yang bergemerisik. Tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar pelan. Retakan kecil muncul mengelilingi akar pohon tua tersebut. Bau kemenyan menyengat memenuhi udara, bercampur aroma busuk yang membuat perut terasa mual. Sosok Eyang Sondong Mangun perlahan muncul dari balik kabut hitam. Wujudnya kali ini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya yang tadinya tersembunyi kain lusuh, kini terlihat rusak dan penuh belatung menjijikan. Karyo gemetar hebat melihat wujud asli sosok itu. Namun Kiai Marto segera menenangkannya dengan suara tegas. Eyang Sondong Mangun mengaum murka, menuduh Karyo telah mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati bertahun-tahun lamanya. Ia mengatakan bahwa memutus ikatan pesugihan artinya harus membayar dengan sesuatu yang setara nilainya. Kiai Marto maju selangkah, mengangkat keris pusaka sambil melafalkan ayat suci dengan lantang. Cahaya putih redup mulai memancar dari ujung keris, menerangi kegelapan yang menyelimuti area pohon beringin. Pertarungan gaib pun tak terhindarkan lagi malam itu. Angin berputar kencang membentuk pusaran, menerbangkan daun dan ranting kering ke segala arah. Eyang Sondong Mangun melancarkan serangan energi hitam, membuat 2 santri terpental dan terkapar di tanah. Kiai Marto berdiri tegap menghadapi serangan itu. Tubuhnya bergetar, menahan tekanan kekuatan gaib yang luar biasa besar. Karyo yang melihat perjuangan itu teringat akan keluarganya yang menunggu di rumah dengan cemas. Dengan sisa keberanian yang ada, Karyo maju mendekati pohon beringin tua tersebut. Ia mulai menggali tanah di bawah akar, tempat dahulu ia menerima kantung berisi tanah kuburan. Ditemukannya sebuah benda kecil, terbungkus kain hitam, berisi rambut dan darahnya sendiri yang dahulu diambil paksa. Kiai Marto berteriak memberi aba-aba agar benda itu segera dibakar menggunakan api dari obor Slamet. Karyo bergegas mendekati anaknya, mengambil obor dan membakar bungkusan kain tersebut tanpa ragu. Begitu bungkusan itu terbakar,
Eyang Sondong Mangun mengeluarkan jeritan menggelegar penuh kesakitan. Tubuhnya yang menyeramkan mulai berubah menjadi kabut hitam pekat. Berputar semakin cepat mengelilingi pohon beringin. Kiai Marto kembali melafalkan doa penutup dengan suara lantang. Sementara keris pusakanya bersinar semakin terang menerangi malam. Tanah yang tadinya bergetar hebat perlahan mulai tenang seiring melemahnya kekuatan gaib tersebut. Namun sebelum benar-benar lenyap, sosok itu melontarkan kutukan terakhir yang membuat semua orang tercekat ketakutan. Kutukan itu berisi ancaman bahwa perjanjian memang telah diputus, namun harga harus tetap dibayar. Salah satu dari mereka yang hadir malam itu akan menjadi tumbal pengganti sebelum matahari terbit. Karyo menatap ngeri ke arah anaknya, Slamet, yang berdiri tak jauh darinya sambil memegang obor. Kiai Marto menyadari bahaya besar yang mengintai. Segera memerintahkan semua orang untuk saling berpegangan tangan erat. Malam itu belum berakhir, sebab ancaman terakhir sang jin pesugihan masih menggantung mengerikan di udara. Kabut hitam yang tersisa masih berputar mengelilingi pohon beringin. Kiai Marto segera menyuruh semua orang membentuk lingkaran, saling berpegangan tangan tanpa terputus sedikit pun. Ia mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang melepaskan pegangan. Apapun yang terjadi hingga fajar menyingsing nanti, Karyo memegang erat tangan Slamet. Hatinya dipenuhi ketakutan luar biasa akan keselamatan anak sulungnya. Dua santri yang tadi terpental perlahan bangkit dan bergabung kembali dalam lingkaran perlindungan tersebut. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seolah sesuatu sedang bergerak di bawah akar beringin. Kiai Marto terus melafalkan doa perlindungan. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya yang tampak lelah. Tiba-tiba muncul bayangan-bayangan hitam kecil, menyerupai sosok manusia, namun tanpa wajah yang jelas. Bayangan itu bergerak mengelilingi lingkaran, mencoba mencari celah untuk masuk dan mengambil salah satu korban. Slamet merapat ketakutan ke tubuh ayahnya. Matanya terpejam erat sambil terus berdoa dalam hati. Salah satu bayangan hitam mendekati Karyo, mencoba menarik tangannya yang menggenggam Slamet. Karyo merasakan hawa dingin menusuk, seperti cakar tak kasat mata mencengkeram pergelangan tangannya. Ia menahan sekuat tenaga, meski tubuhnya terasa lemas dan hampir kehilangan keseimbangan. Kiai Marto yang menyadari hal itu, segera mendekat sambil mengusapkan air doa ke arah Karyo. Bayangan hitam itu mendesis marah, lalu mundur perlahan menjauhi lingkaran perlindungan yang mulai menguat kembali. Malam semakin larut, namun serangan gaib itu belum juga mereda sepenuhnya. Eyang Sondong Mangun kembali menampakkan wujudnya. Kali ini lebih rapuh, namun masih dipenuhi amarah membara. Ia berkata bahwa tumbal harus tetap didapatkan, sesuai kutukan yang telah diucapkan sebelumnya. Kiai Marto menjawab dengan lantang bahwa kekuatan jahat tak berhak mengambil nyawa siapapun secara paksa. Pertarungan kata dan energi gaib itu berlangsung tegang. Di tengah kegelapan yang mencekam seisi hutan kecil tersebut, tiba-tiba Painem yang seharusnya berada aman di rumah tetangga muncul berjalan sempoyongan menuju lingkaran tersebut. Matanya kosong tanpa ekspresi. Langkahnya kaku seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Sartini yang mengikuti dari belakang menjerit histeris, memanggil nama anaknya yang terus berjalan tanpa menoleh. Kiai Marto tersentak kaget, menyadari bahwa Eyang Sondong Mangun telah mengincar Painem sebagai tumbal pengganti. Karyo hendak melepaskan pegangan tangan untuk menolong anaknya, namun segera dicegah oleh Kiai Marto dengan tegas. Kiai Marto memerintahkan salah satu santrinya untuk membacakan doa penghalang sambil bergerak mendekati Painem. Santri itu melangkah hati-hati, tetap menjaga agar lingkaran perlindungan tidak sepenuhnya terputus. Painem terus berjalan kaku, kedua tangannya terangkat,
seolah menyambut sosok tak kasat mata di hadapannya. Ketika santri itu berhasil menyentuh pundak Painem, tubuh gadis kecil itu tiba-tiba ambruk lemas ke tanah. Sartini berlari memeluk anaknya, menangis histeris sambil terus memanggil namanya berulang kali. Kiai Marto menyadari bahwa waktu semakin menipis. Fajar harus segera tiba sebelum kekuatan jahat itu berhasil merenggut korban. Ia mempercepat bacaan doa penutup. Suaranya bergetar, namun tetap penuh keyakinan dan harapan. Keris pusaka di tangannya bersinar semakin terang, seolah menyerap sisa-sisa kekuatan gaib yang masih berkeliaran. Eyang Sondong Mangun mengaum penuh kemarahan, menyadari bahwa rencananya perlahan mulai gagal total. Malam yang mencekam itu memasuki detik-detik penentuan antara keselamatan keluarga Karyo atau kehancuran yang telah lama mengintai mereka. Langit di ufuk timur mulai menunjukkan semburat kelabu, pertanda fajar tak lama lagi menjelang. Kiai Marto menyadari waktu yang tersisa semakin sempit, sementara kekuatan Eyang Sondong Mangun belum sepenuhnya musnah. Ia mempercepat bacaan doa penutupnya. Keringat bercucuran membasahi jubah putih yang dikenakannya. Karyo tetap menggenggam erat tangan Slamet, sementara Sartini masih memeluk Painem yang terbaring lemas di pangkuannya. Sosok Eyang Sondong Mangun berputar semakin liar. Wujudnya mulai pecah menjadi serpihan kabut hitam yang berhamburan. Namun sebelum benar-benar musnah, ia mengumpulkan sisa kekuatannya untuk serangan terakhir yang mematikan. Angin berputar membentuk pusaran dahsyat, menerbangkan tanah dan bebatuan kecil ke segala penjuru area beringin. Dua santri berusaha bertahan menghadapi terjangan angin itu. Tubuh mereka terhuyung menahan kekuatan yang luar biasa besar. Kiai Marto berdiri di tengah pusaran, mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi sambil melafalkan mantra penutup. Cahaya putih dari keris itu meledak terang, menyilaukan seluruh area yang tadinya gelap gulita. Eyang Sondong Mangun menjerit menggelegar. Suaranya menggema memenuhi seisi hutan kecil di sekitar kampung. Karyo menutup mata Slamet dengan tangannya yang bebas, melindungi anaknya dari pemandangan mengerikan tersebut. Serpihan kabut hitam itu berputar semakin cepat, seolah tersedot masuk ke dalam pusaran cahaya yang dipancarkan keris pusaka. Tanah di bawah pohon beringin bergetar hebat. Retakan besar muncul mengelilingi akar tua yang menjulang tinggi. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba salah satu bayangan hitam kecil menerobos masuk ke lingkaran perlindungan. Bayangan itu langsung menyerang Karyo, mencoba merasuki tubuhnya yang sudah lemah kehabisan tenaga. Karyo merasakan dadanya sesak, seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata yang begitu kuat. Slamet yang melihat ayahnya kesulitan bernapas, berteriak memanggil Kiai Marto meminta pertolongan segera. Kiai Marto yang masih fokus menghadapi kekuatan utama, tak bisa langsung membantu Karyo yang tengah berjuang sendirian. Dengan sisa kesadaran yang ada, Karyo teringat pesan Kiai Marto sebelum ritual dimulai. Ia harus melafalkan kalimat perlindungan sendiri jika sewaktu-waktu terpisah dari bantuan langsung. Dengan suara tersengal, Karyo mulai mengucapkan kalimat yang telah diajarkan. Meski tubuhnya gemetar hebat menahan rasa sakit yang menyiksa, perlahan cengkeraman di dadanya mulai melonggar. Bayangan hitam itu mendesis kesakitan, lalu menjauh perlahan. Karyo terengah-engah, namun tetap bertahan menggenggam tangan Slamet dengan sisa tenaga yang ada. Pusaran cahaya dari keris Kiai Marto semakin membesar, menyedot seluruh sisa kekuatan Eyang Sondong Mangun yang tersisa. Jeritan sosok itu semakin melemah, seiring wujudnya yang mulai menghilang di telan cahaya terang tersebut. Tanah yang tadinya bergetar hebat, perlahan mulai tenang bersamaan dengan meredanya angin kencang. Kabut hitam yang tersisa akhirnya lenyap sepenuhnya, terserap sempurna ke dalam keris pusaka yang dipegang Kiai Marto. Suasana hutan kecil itu mendadak sunyi senyap, seolah menyimpan kelegaan setelah pertarungan panjang yang melelahkan.
Kiai Marto terjatuh lemas ke tanah. Tubuhnya kehabisan tenaga setelah mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. Dua santri segera menghampiri, membantu gurunya berdiri sambil memapah tubuh yang masih gemetar. Karyo memeluk Slamet erat-erat. Air mata menetes deras di pipinya yang masih pucat. Sartini mendekap Painem yang perlahan mulai siuman. Matanya berkedip lemah, memandang sekeliling dengan bingung. Fajar akhirnya menyingsing sempurna, menerangi pohon beringin tua yang kini tampak berbeda. Seolah kehilangan aura mencekam yang selama ini menyelimutinya. Matahari pagi perlahan merambat naik, menyinari pohon beringin tua dengan cahaya keemasan yang hangat. Kiai Marto duduk bersandar di akar besar. Napasnya masih tersengal setelah pertarungan panjang semalaman. Karyo memandangi keluarganya yang selamat. Hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus penyesalan mendalam. Slamet memeluk erat ayahnya, sementara Painem mulai bisa tersenyum lemah dalam dekapan Sartini. Kehidupan yang tadinya terancam kegelapan, kini perlahan menemukan jalan menuju cahaya yang telah lama dirindukan. Namun kelegaan itu belum sepenuhnya sempurna. Sebab Kiai Marto masih merasakan sisa energi aneh di sekitar akar beringin. Ia bangkit perlahan, mendekati lubang bekas galian tempat bungkusan kutukan ditemukan sebelumnya. Tanah di sana masih terasa hangat, seolah menyimpan jejak terakhir kekuatan yang baru saja musnah. Kiai Marto memerintahkan agar lubang itu ditutup rapat, menggunakan tanah yang telah dicampur air doa penyucian. Karyo bergegas membantu, menimbun lubang tersebut dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Ketika lubang itu tertutup sempurna, tiba-tiba muncul getaran halus dari dalam tanah. Semua orang tersentak waspada, mengira kekuatan jahat itu belum benar-benar musnah sepenuhnya. Namun yang muncul justru kupu-kupu putih, terbang perlahan dari celah tanah menuju cahaya matahari pagi. Kiai Marto tersenyum lega, menjelaskan bahwa itu pertanda ikatan pesugihan telah benar-benar terputus selamanya. Kutukan yang mengikat keluarga Karyo akhirnya lenyap bersamaan dengan musnahnya sosok Eyang Sondong Mangun. Rombongan kecil itu berjalan pulang dengan langkah lebih ringan. Meski tubuh mereka masih terasa lelah luar biasa. Warga kampung yang mendengar kabar semalam berkumpul menyambut kepulangan mereka dengan wajah cemas bercampur lega. Kiai Marto menjelaskan secara singkat bahwa bahaya besar telah berhasil diatasi berkat kerjasama semua pihak. Karyo menundukkan kepala dalam-dalam, meminta maaf kepada warga atas kelalaiannya yang hampir membawa petaka. Warga yang pengertian memaafkan kesalahan itu sambil bersyukur keluarga Karyo selamat dari mara bahaya. Hari-hari berikutnya, Karyo memutuskan berhenti berjualan siomay untuk sementara waktu. Ia membakar habis gerobak lama beserta segala peralatan yang pernah digunakan selama masa pesugihan. Bersama Kiai Marto, ia juga melakukan ritual penyucian rumah, membersihkan segala jejak energi gelap yang masih tersisa. Sartini yang awalnya trauma berat, perlahan mulai pulih melihat perubahan sikap suaminya yang jauh lebih baik. Slamet dan Painem kembali bersekolah seperti biasa, meski bayangan malam mengerikan itu masih terkadang muncul dalam mimpi mereka. Beberapa bulan kemudian, Karyo memulai usaha baru dengan cara yang jujur dan sederhana. Ia berjualan siomay lagi, namun kali ini tanpa embel-embel kekuatan gaib apapun. Meski rezekinya tak sebesar dahulu, hatinya jauh lebih tenang dan penuh keberkahan yang sesungguhnya. Warga kampung yang mengetahui perjuangannya dengan senang hati kembali menjadi pelanggan setia dagangannya. Perlahan namun pasti, kehidupan keluarga itu kembali normal, dipenuhi kehangatan dan rasa syukur yang tulus. Pohon beringin tua di ujung kampung kini tak lagi menyimpan aura mencekam seperti dahulu. Warga bahkan mulai berani melintas di malam hari, tanpa rasa takut yang dulu selalu menghantui. Kisah tentang jin pesugihan tukang siomay itu
menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga kampung bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu menyimpan harga yang jauh lebih mahal dari yang terlihat. Karyo dan keluarganya pun hidup damai selamanya, menjadikan pengalaman kelam itu sebagai pengingat untuk selalu bersyukur dengan cara yang benar dan diridhoi. Waktu terus berjalan, membawa perubahan besar bagi kehidupan keluarga Karyo. 5 tahun berlalu, sejak malam mencekam, di bawah pohon beringin tua itu, warung siomay sederhana milik Karyo kini berkembang menjadi lebih besar, dengan pelanggan yang datang atas dasar rasa dan ketulusan. Slamet yang dahulu masih remaja, kini tumbuh menjadi pemuda dewasa yang membantu ayahnya berjualan setiap hari. Painem tumbuh sehat dan ceria, tanpa bekas trauma yang dahulu sempat menghantui masa kecilnya. Kyai Marto Sudiro masih sering berkunjung ke rumah Karyo, mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin sejak malam penuh cobaan itu. Ia kerap berpesan kepada warga kampung agar selalu berhati-hati terhadap godaan jalan pintas menuju kekayaan. Kisah Karyo dijadikan pelajaran turun-temurun, diceritakan kepada anak cucu sebagai peringatan yang berharga. Pohon beringin tua di ujung kampung kini dirawat warga sebagai simbol kemenangan atas kegelapan yang pernah mengancam mereka. Sartini yang dahulu sempat trauma berat, kini menjadi sosok ibu yang tegar dan penuh syukur. Ia sering bercerita kepada tetangga tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Karyo sendiri berubah menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati, rajin beribadah, dan membantu sesama yang membutuhkan. Setiap malam Jumat, ia menyempatkan diri berziarah ke makam leluhur, mendoakan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Kebiasaan itu menjadi pengingat agar tak pernah lagi tergoda oleh bisikan kekayaan yang menyesatkan. Suatu sore, seorang pedagang muda dari kampung sebelah datang menemui Karyo. Ia bercerita tentang kesulitan usahanya dan bertanya rahasia kesuksesan dagang siomay milik Karyo. Karyo tersenyum bijak, lalu menceritakan sepenggal kisah pahit yang pernah dialaminya dahulu. Ia berpesan agar pemuda itu tak pernah tergoda jalan pintas, sekalipun hidup terasa begitu berat dan menyesakan. Kejujuran dan kerja keras, katanya, adalah pesugihan sejati yang tak akan pernah membawa petaka. Pemuda itu mendengarkan dengan seksama, tersentuh oleh ketulusan cerita yang disampaikan Karyo. Ia pulang dengan hati lebih tenang, membawa pelajaran berharga tentang arti sebuah keberkahan. Kampung kecil di lereng Gunung Slamet itu perlahan dikenal sebagai kampung yang penuh kehati-hatian terhadap ilmu gelap. Warga saling mengingatkan satu sama lain agar tak mudah tergoda ketika kesulitan hidup datang menghampiri. Kisah kelam jin pesugihan tukang siomay telah mengubah cara pandang seluruh penduduk kampung terhadap makna kekayaan sesungguhnya. Malam hari menjelang purnama, Karyo kerap duduk di teras rumahnya bersama keluarga tercinta. Ia memandangi langit berbintang, mengingat perjalanan panjang penuh liku yang telah dilaluinya. Rasa syukur selalu memenuhi hatinya, menyadari bahwa keluarganya masih utuh dan bahagia hingga kini. Slamet dan Painem tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, menghormati kedua orang tua mereka dengan sepenuh hati. Kehangatan keluarga sederhana itu menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tak pernah datang dari perjanjian gelap. Pesan dari kisah Karyo Wigno mengajarkan satu hal penting bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kekayaan yang didapat dari jalan pintas selalu menyimpan bayang-bayang kehancuran di baliknya. Ketulusan, kesabaran, dan kerja keras jauh lebih bernilai dibandingkan harta yang diraih dengan cara terlarang. Semoga kisah ini menjadi renungan agar setiap orang senantiasa bersyukur dan menjauhi godaan pesugihan. Sebab kebahagiaan sejati hanya bisa diraih melalui jalan yang diridhoi
dan penuh keberkahan. Demikianlah kisah tentang Karyowigno, tukang siomay yang pernah terjerumus dalam pesugihan kelam. Sebuah kampung kecil di lereng Gunung Slamet menjadi saksi bisu perjuangan panjang melawan kegelapan, dari kemiskinan yang mendera hingga tergoda janji manis seorang jin bernama Eyang Sondong Mangun. Kekayaan yang datang secara instan ternyata menyimpan harga yang jauh lebih mahal dari bayangan siapapun. Perjalanan Karyo mengajarkan bahwa setiap pintasan menuju kemakmuran selalu memiliki jejak gelap tersembunyi. Keluarganya harus menanggung ketakutan luar biasa sebelum akhirnya dibebaskan melalui perjuangan Kiai Martosudiro. Malam-malam mencekam di bawah pohon beringin tua menjadi pengingat abadi bagi seluruh warga kampung bahwa kekuatan gaib yang ditawarkan iblis tak pernah benar-benar memberi kebahagiaan yang hakiki. Kesabaran Sartini menghadapi cobaan berat menjadi teladan bagi banyak istri yang setia mendampingi suaminya. Keberanian Slamet membantu ayahnya di tengah kegelapan menunjukkan bahwa cinta keluarga mampu mengalahkan rasa takut sebesar apapun. Painem yang sempat menjadi incaran tumbal kini tumbuh sebagai simbol harapan yang terselamatkan dari kegelapan. Kiai Martosudiro dengan keteguhan iman dan ilmu yang dimilikinya menjadi penolong yang datang tepat pada waktunya. Pesan yang tertinggal dari kisah ini sungguh mendalam, bahwa rezeki sejati datang dari usaha jujur dan doa yang tulus. Jalan pintas menuju kekayaan hanya akan membawa penderitaan panjang bagi diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ketika kesulitan hidup terasa begitu berat, hendaknya manusia kembali kepada Sang Pencipta, bukan mencari pertolongan dari kegelapan yang menyesatkan. Sebab setiap perjanjian dengan iblis pada akhirnya hanya akan menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar. Semoga kisah tukang siomay dan jin pesugihan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Marilah senantiasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, jauhkan diri dari segala bentuk godaan pesugihan. Sebab kebahagiaan sejati tak pernah lahir dari perjanjian gelap. Cukup sekian kisah horor ini disampaikan. Semoga membawa hikmah dan kewaspadaan bagi kita semua.